Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Fans Apologet. Belakangan ini viral kalau Bang Zuma pengen menikah dengan salah satu debater Kristen yaitu Mbak Ica. Sebelum kita menyaksikan videonya, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Biar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita lintas agama dari kami. Baik, nggak usah menunggu lama-lama, inilah videonya. Itu cuma satu, ndak dua, ndak tiga, ndak empat, ndak lima. Dan Tuhan itu bukan makhluk. Yang menciptakan Dinda Ica dan yang menciptakan saya itu adalah sama. Tuhan itu satu, Tuhan kita itu satu. Nah sekarang saatnya kita mencari Tuhan yang benar itu seperti apa. Kita jangan ego terhadap sebuah agama, sementara kita tahu agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena itulah kita harus mencari Tuhan Betul, itu betul, yang mana. betul, mantap, Bang Zuma. Lanjut, Nah, itu lanjut. sih menurut saya. Bang, Jadi, iya, Bang, iya silakan. boleh nanya nggak Bang? Ya Mbak Ica, silakan Mbak Ica, ngomong aja Mbak Ica, ngomong aja. Harus nanya. Bang Juma, tunggu dulu ya, aku tanya. Ini nggak ada dimasukin YouTube kan ngaco nanti Emang jadi. kenapa kalau masuk YouTube Mbak Ica? Lanjut. Selo Cak, kami bukan seger-seger. Iya. Kami bukan Aman lu, sekerja. lu mau ngapain aman gitu. Ya, enggak. Bebas. Mau tanya sama Bang Juma. Nah, Bang Juma emang mau nikahin saya sampai pengen saya jadi mualaf. Ke situ dia. Ke situ loh. Ya lanjut Mbak Ica, seru nih, jadi seru. gini. Lanjut. Ya. Betul. Tanya dong, Iya, betul. ngaco. Iya, jadi gini, Dek Ica. Menikah itu ada kalanya wajib hukumnya, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Kalau saya sekarang ini posisinya adalah saya rasa udah wajib karena dari segi umur ya dan lain-lainnya itu syaratnya sudah terpenuhi. Hanya saja Lampu hijau nih, terkait lampu dengan hijau. jodohnya itu Allah. Ya meskipun jodoh itu harus diikhtiarkan, diusahakan. Kan gitu ya. Saya kemudian tidak memiliki daya untuk memastikan suatu perkara sementara Tuhan belum memberikan petunjuk itu. Jadi kalau dikatakan apakah punya niatan, laki-laki yang tidak normal yang tidak punya niatan untuk menjadikan orang yang baik, wanita yang cantik, soleha, lembut hatinya, menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, menginginkan dirinya melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, itu laki-laki munafik yang tidak ingin. Jadi kamu tenang aja, utamakan dulu mencari identitas pencipta langit dan bumi yang benar itu yang mana. Ya tenang aja Mbak Ica. Kalau Sudah ada menginginkan lampu Bang hijau Suma tuh jadi dari Bang suaminya, Zuma. insya Allah akan ada Bang Suma yang jauh lebih baik daripada saya kalau misalnya saya nggak jadi pendampingnya, kan gitu. Berarti gagal lah Bang untuk mencari yang ini. Di Islam itu Dinda, Iya. di Islam tahu, sama Mak. dengan terjemahan lama itu menggunakan kata insya Allah. Saya pun mengatakan itu insya Allah, kan gitu. Insya Allah. Amin. Bener dong. Kan Bang Zuma kan ini apa namanya? Pengen gimana gitu ya supaya Ica-nya itu mendapat hidayah. Nah saya mau tanya juga, Bang Juma ini mau nikahin saya, boleh dong bertanya gitu, sampai ingin sekali saya itu ini gitu. Nah kalau misal Siapa yang mau tanggung jawab ini? Allahu Akbar, Masya Allah. gini loh, nanti Bang itu Mbak D datang ya kan, keluar kata dia. Nah kita cuma kasih satu mawar, langsung diem Bang Juma. Iya. Masya Allah. Iya. Ini gue sebagai diplomat antara Kristen dan Islam. Di sini gue yang mewakili perjawaban. Gini Ca, kami melihat lu tuh orang baik. Alangkah sayang banget kalau misalnya akhlaknya udah baik. Lu nih akhlaknya termasuk baik. Alangkah sayangnya orang yang mempunyai akhlak baik, tapi lu
salah server surganya Nah, gitu loh. ngeyel tuh, mulai Iya, ngeyel tuh. Salah. Alangkah lebih baiknya kalau lu ada yang Mau ngurus ngomong baik apa? di dunia sampai ke akhirat nanti. Ah, Itu my Oke. sister. iya, oke, saya tangkap. Aman Gurunda, lanjut. Saya tangkap nih omongan Bang Slamet. Nah, alangkah baiknya nih, misalkan ada Ica tuh ada yang imani nih. Nah kan saya tanya, tadi kan Bang Juma kan bilang begitu. Emang Bang Juma mau nikahi saya gitu. Nah wajar dong saya bertanya gitu. Nah dari ininya si apa juga si Baik, Koret sebelum juga kita sama lanjut, ini kan. Alangkah baiknya kita sampaikan kepada seluruh Alangkah fans Bang baiknya Zuma agar gitu selalu ada yang mendukung channel mengimani. Nah, saya tanya Fans Bang Juma Upload mau nggak imani saya? biar teman-teman bisa Kalau Allah mengizinkan, selalu ya insya Allah menyaksikan mau. debat lintas Oke. agama. Kan gitu ya. Mami ya. Oke, lanjut, Iya, silakan. karena pada prinsipnya Ya amin loh sama Alif loh. tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini melebihi Allah. Kita yang punya cita-cita, Allah yang menentukan kan gitu. Oke, nanti kalau Oke. misalkan nih hati kita sudah menjadi satu nih, Mbak D-nya dikemanain? Ya jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Kalau beliau jodoh saya berarti dengan beliau. Tapi kalau dua-duanya berarti kan dua-duanya kan gitu. Gak mau Bang, aku dipoligami. Aku maunya satu-satu di hati kamu. Oh aye, sinyalnya hijau banget nih. Silau mata, buset. Kita bahas itu nanti gelombang kedua. Kita bahas ini dulu gitu. Kepala saya mengecil soalnya ini. Mengecil gara-gara apa? Ya kan ini kan Ya. wajar dong kita bertanya. Bener Kaget dong, aja gitu, teman-teman. kaget. Iya iya Baru, iya iya. baru kali ini juga aku garuk-garuk tanpa gatal, bingung juga kenapa ya? Kan sekarang gini Bang Juma kan ya Pak pengen aku tuh dapat hidayah. Nah ingin sekali gitu. Nah saya harus bertanya dong gitu. Ini Bang Juma mau nikahi saya gitu. Nah kalau misalkan dapat hidayah gitu. Nah wajar dong saya bertanya gitu. Nah seperti kata Bang Kores, kalau misalkan kamu tuh orang baik, kalau misalkan kamu tidak ada yang mengimani, nanti seperti apa gitu. Nah saya tanya balik, Bang Juma mau nggak imani saya? Wajar lah saya nanya, bener dong? Sebentar sebelum Iya, nanti Gurunda iya, jawab, ini wajar. gue tanya dulu nih. Ini gue akan ngasih skakser dulu. Emang lu kalau misalnya kita berandai-andai yang indah-indah, Gurunda mau nikahin lu mau mualafah? Kan tadi Bang Juma bilang, kan sekarang kan Bang Juma bilang insya Allah kalau memang Allah menghendaki, ya udah serahkan sama si Yang Maha Kuasa. Ngaco. Oh jadi lu gitu juga jawabnya. Berarti remis Gurunda tuh udah satu sama tuh. Ya Udah udah. remis. bela- Udah remis. belajar aja dulu belajar. Karena gini loh Dek, menjadi mualaf itu tidak mudah. Pasti banyak hal, banyak tantangan yang kemudian yang dirimu hadapi. Ini aja kita akur, kamu menyediakan komal, kami hadir, ya kamu dipengaruhi dan kamu dibenci, dimusuhi, bahkan ya boleh jadi kamu jatuh kepada korban fitnah kan gitu. Apatah lagi kalau sampai ya cerita-cerita kayak gini itu dibesar-besarin gitu loh Dek. Jadi kita belajar aja dulu. Enggak, kita kan harus itu harus ini loh, realita loh. Jangan nanti biar gosip itu kita tampis tus gitu loh. Jadi kita harus tampis segala gosip-gosip yang ada. Nah, makanya saya pertanyakan di sini. Nah, seperti Bang Slamet bilang kan, Bang Kores bilang tadi kan sorry, ini sendawa agak grogi. Nah, ininya aduh gemetaran gue. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu maksudnya biar ada ketawanya Bang. Nah, maksudnya gitu, biar supaya biar ada yang mengimani kan, kita serahkan sama Yang Maha Kuasa gitu. Nah, kalau misalkan kan di sini kan kita seperti Bang Juma bilang, kalau misalkan Allah menghendaki, kenapa enggak? Benar nggak Bang? Nah sama, Iya. pertanyaan Kores juga sama gitu. Nah, tetapi Bang jujur nih Bang, Sama aku nggak mau juga ya. dipoligami gitu, nggak mau dipoligami. Aku maunya satu-satu di hati kamu gitu loh. Allahu Akbar. Larinya ke situ ya. Aduh, Larinya ke apakah jodoh ada ya. Afifah Jili kedua?
Enggak, ini juga ada Allah, typingan Allah. tuh Bang Alif suruh tanggung jawab. Ingat, saya tidak melakukan apapun ya. Saya tidak melakukan apapun. Saya Gimana ini Mbak Dinda Natalia, gimana ini? Pusing saya jadi, oleng saya ini. Aduh. Oneng tuh Kak. Oneng. Pelaminan datang langsung. Sakti. udah di Langsung booking kursi tuh. pelaminan Udah dikirim, di-booking. Brunda. Nih, Oh, Bang Kores, langsung kirim Bang ya? Kores. Nih ya, Iya. saya bilang, saya kasih tahu Bang Kores. Walaupun wanita-wanita di luar sana yang menyukai, yang mencintai Bang Juma, memberikan harta berlimpah, tetapi hati Bang Juma hanya kepada saya tidak pernah ambil pusing. Cie, semangat kali Mbak Ica nih. Oke, semangat Mbak Cie. Ica. Cie, mantap. Iya. Benar dong? Walaupun Allahu kan Akbar. di sini kan Bang Juma ini kan ibaratnya itu kan seorang yang dipuja-puja gitu sama banyak wanita nih. Jadi walaupun banyak wanita-wanita di luar sana memberikan apapun ya, misalkan rumah ke apa segala macam tetek bengek gitu yang bisa membuat Bang Juma itu bertekuk lutut ke wanita itu, tetapi kalau misalkan hati Bang Juma hanya untuk saya, nggak ada masalah. Wes. Ya Bang Juma ya. Iya. Ini mesti ini udah Belajar saatnya dulu, kita bawa belajar serius dulu. nih Ica nih. Kayaknya Ica tertarik Islamnya karena Gurunda Zuma, nggak boleh gitu, Ca. Nggak boleh. Kan Iya. Lu sekarang harus gini pertama itu Bang Kores. Allah dan Rasulnya dulu. Karena kalau gurundanya hilang, iman lu hilang juga. Dan ini Iya. jatuhnya syirik muhabbah. Syirik Saya muhabbah itu tahu. apa? Menyekutukan Saya tahu. Allah lewat jalur cinta. Gitu, Enggak. Bre. Nih, saya paham, makanya sekarang ini kan lagi belajar, cuy. Nah, kan kita berserah sama Yang Maha Kuasa gitu. Berserahnya itu dalam arti gini loh. Dalam arti itu kan saya lagi belajar nih. Makanya ada dibikin di situ di room saya itu 2 diskusi kan. Nah, kenapa saya diem? Saya nggak mau berani berkutik karena kenapa saya nggak berani mengeluarkan statement atau apapun karena saya belum paham nih tentang hal itu gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan saya udah paham nih ya, nah hati Bang Juma itu sudah benar-benar ini udah gitu loh. Benar nggak Bang? Udah paham Islam atau udah paham hati, gimana sih? Lah sekarang kan lagi belajar. Gimana sih lo? Ngadi-ngadi lo ngaco ah. Kan lagi belajar. Ica gini juga posisinya, Ica. Ini teknis ya, Ca ya. Ini teknis, Ca. Posisinya gini nih. Kalau misalnya lu pengen banget sama Gurunda, lu itu benar-benar beriman, kemudian mualaf, sertifikasinya udah ada. Nah, baru tuh ada change Gurunda untuk Gak bisa. Gak bisa. kalau misalnya lu masih apa namanya? Kalau lu misalnya masih Kristen begini terus bertanya ya apa jadinya coba? Gak bisa Kores. Nah, namanya Ya kalau belajar gitu kan lu nggak kita bisa Islam. Gak bisa, maksudnya kita harus serahkan semua sama Yang Maha Kuasa. Bener nggak Pak Sugi Kristologi? Semua kan harus kita serahkan. Ya benar, diserahin sama Allah, tapi juga barengi dengan usaha ikhtiar gitu loh Mbak Ica. Semua sama Yang Maha Ya, Kuasa. saya sebagai gurunya Bang Juma ya saya restui deh, nggak apa-apa deh. Tuh. Sama gue Tuh gue banyak yang juga bahagia setuju. loh. Tuh, banyak yang bahagia tuh. Tapi di Ya, bawah, tapi- di bawah coba lu tapi lihat Ica. saran Coba lu lihat. Saran saya Mbak Ica belajar Islam dulu bener-bener. Jangan hanya gara-gara cinta digadekan iman. Belajar Oh, iya. setelah menemukan Islam baru Bang Juma, aku masuk Islam bukan karena kamu mau cinta saya atau tidak, nggak peduli, yang penting saya cinta Islam. Itu baru Bang Juma akan mau. Tes kalau nggak percaya. Enggak lah, bukan begitu. Ntar. Nah, kita lanjut lagi. Suara gue kekencangan kali tadi. Ini enggak, yang jadi masalah gini ya. Kenapa orang-orang Kristen ini banyak yang menyukai debater Muslim gitu, sementara cewek-cewek Muslim nggak ada yang senang sama debater Kristen gitu. Mbak, Aku jawab Gurunda. Aku jawab Satsuki, aku jawab. Ya, Karena cowok-cowok kenapa? Kristen kalau ngobrol sama ceweknya itu ngobrolinnya Alkitab. Itu membosankan. Itu, lanjut. Bukan, karena gini ya, mau disadari atau tidak, sebenarnya mereka itu mengakui bahwa debater Muslim itu kualitasnya lebih tinggi. Dia banyak menguasai Bible, ya Ustadz Juma, Bible dikuasai, Al-Quran dikuasai, Kores begitu juga, saya begitu juga. Itu sebenarnya yang menjadi pemicu itu, gitu loh. Kenapa ini kok debater Muslim debater Kristen nggak ada yang disenangi, debater istilahnya
netizen dari muslimah gitu. Ya tahu sendiri bagaimana kualitasnya, begitu loh Bang Kores. Bukan saya mengecilkan, ya ini fakta loh. Salah. Nah, silakan apalagi. Nih, salah. Nih saya kasih tahu kenapa itu enggak ini ya. Karena gini loh. Kebanyakan debater kita umat Kristen itu, mereka itu kan kalau biasa itu kan dari muslim itu kan jarang orang Batak ya. Nah, kalau kita itu kan kebanyakan Batak tuh ya. Suaranya kenceng-kenceng tuh ya. Nah, kebanyakan orang di luar Batak tuh takut sama yang suara kenceng, Bang. Cuma apa kurang kenceng suaranya? Bentar, salah itu. Cuma apa kurang kenceng suaranya? Kurang menggelegar. Kalau alasannya dia itu. Tuh kencengnya tuh beda, Makassar sama iya. Ya, jadi kesimpulannya Yesus itu adalah utusan Tuhan yang bertuhan, beliau bukan ateis gitu. Itu dulu pokok permasalahannya dulu di situ. Nanti kalau misalnya itu sudah diamini, sudah diaminkan, ya berarti kita sudah pada jalan yang benar kan gitu. Benar nggak? Itu dulu diselesaikan, dituntaskan itu dulu. Iya. Ya, kenapa? Karena Dinda ini belum tahu saya siapa kan gitu ya. Seperti apa saya sebenarnya, seperti apa karakter saya. Ya bisa jadi apa yang dipikirkan itu tidak sesuai dengan fakta kan gitu. Jadi yang utama prioritaskan dulu keselamatan akhirat. Masalah jodoh itu adalah nomor yang ke-520. Masya Allah. Ini baru tuntunan, guru tuntunan ya kayak begini. Mantap. Iya, betul itu Bang Juma. Ya, tadi kan kita bercanda ya kan. Nah sekarang itu bercanda ya. Yaudah deh, ditarik lagi deh. maksudnya kan Ica cuma bercanda tadi tuh ya kan. Kok bercanda ini seriusan loh? Astagfirullahaladzim. Kok gitu sih bercanda beneran loh. Nah iya. Nanti bercanda dong. Yaudah, tarik lagi. Nanti Dinda Ica ini dihujat lagi sama teman-teman Kristen yang lain, kan nggak bagus, nggak enak gitu. Jadi cukuplah pola ini kita jadikan sebagai ajang di mana ini adalah pencarian. Dinda Ica ini sementara mencari gitu ya. Kita mencari. Nah, mana tahu dari Ica kemudian menjadi ladang atau jalan keluarga untuk ikut menjadi pengikut Yesus yang setia. Bang Juma, aku bisa. Kalau sekarang kan posisinya pentuhan bukan pengikut. Iya, silakan. Ya di sini ada yang typing. Ica agresif banget sih sama Bang Juma. Nah sekarang saya bilang Bang Juma agresif banget sama saya untuk jadi mualaf. Nah wajar dong saya agresif sama Bang Juma. Bener dong? Tuh jawabannya. Iya, tapi di sini saya nggak ada statement bahwa saya nggak mungkin masuk Islam, nggak ada Bang. Nah saya ini lebih mudah. Ini nggak ada. Masya Allah. Ini lebih mudah. Subhanallah. Sedangkan kristal yang begitu keras dia, ya itu saja bisa luluh. Apalagi Anda tidak mungkin saya nggak masuk Islam. Itu lebih mudah Anda masuk Islam daripada kristal, insya Allah. Bukan, tidak. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak berani berstatement seperti itu karena saya tidak mau menduluani kehendak Tuhan. Mendahului Tuhan. Nah itu, gitu. Sedangkan kristal aja yang berani mendahului Tuhan, keok juga dia kan akhirnya. Nah Mbak Ica ini lebih mudah dilembutkan hatinya insya Allah. Makanya itu lawan kalau misalkan itu saya kembali kepada yang maha kuasa gitu. Tetapi di sini saya yakinkan, saya percaya Tuhan saya itu pasti menguatkan iman saya gitu. Nah sekarang gini, tujuannya itu apa? Biarlah Bang Juma ini memberitakan sesuai Al-Quran, saya juga sama. Nah nanti di situ akan ketemu nih gitu. Kalau memang udah jodohnya kita nggak pernah tahu gitu. Apakah nanti kita seperti apa kita nggak pernah tahu. Saya takut untuk mendahului Tuhan gitu. Nggak berani gitu. Yang penting intinya
Mantap. seperti apa namanya, seperti dibilang dia Kores juga minta tolong, Kores kalau misalkan bini lu Iya. saya itu aku bilangin udah Viva masuk aja kembali ke gimana gitu, lu jangan bilangin anak gue mulu, lu kacau lu. Silakan Naki Juma, lanjut itu diskusinya itu. Berarti berdasarkan Yohanes 4 ayat 22 kamu tidak kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Berarti di situ Yesus adalah penyembah Tuhan. Kenapa penyembah Tuhan Anda sembah? Nah, itu to the point kalau saya. Lanjut Naki Juma. Ustaz Juma masih mute. Iya. Jadi gitu ya. Jadi fokus Ketawa dari utama, tadi tuh. fokus yang utama itu gimana ceritanya kemudian mendapatkan kebenaran dulu. Itu yang utama. Masalah terkait dengan jodoh itu urusan Tuhan ya kan. Dan Tuh. kita juga akan menjadi bulan-bulanan kalau misalnya pindah agama karena jodoh. Hidayah dulu yang Iya. perlu. Hidayah dulu yang menjadi acuan gitu. Apalah artinya kita hidup dengan berbagai macam kesempurnaan fasilitas yang diberikan Tuhan, tapi mati ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu ya fokus mencari kebenaran, di mana tujuan kita itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti itu sih menurut saya. Silakan teman yang lain. Saya cari makan dulu sementara ya. Lapar saya langsung seketika ini. Lapar bang. Oh iya, ini Gurunda kalau cari makan lama, Cak. Dia biasanya ke Toraja dulu. Tunggu ya. Bukan cari makan kali itu, lagi mikir kali. Ayo Juma. Awas lu, jadi penghalang hidayah lu, hati-hati lu. Bener-bener jangan sampai jadi penghalang hidayah. Iya, karena gini juga, sekalinya dia ada pembimbing yang intens sama dia, Satsugi, lingkungannya Afifa tuh udah mendukung, karena di keluarganya ada juga beberapa yang muslim, temen nongkrongnya juga muslim gitu loh. Itu udah ini banget, udah apa namanya, udah Enggak, yang saya takutkan ngebantu banyak banget. cewek menangis nih gara-gara kalau sampai jadian, wah banyak cewek yang patah hati ini. Kemarin sempat Yang aku takutin bukan itu, Satsugi. Kalau sampai jadi, ini Ica ini bisa lebih parah dari Afifa terornya. Betul. Iya. Karena Lebih Afifa parah. dulu Apalagi kan jadi- tidak eksis dia di dunia maya kan. Beda dengan si Ica Enggak, ini. bukan. Dia eksis juga. Dia eksis Satsugi, dia eksis di TikTok gitu. Itu zaman-zaman TikTok itu masih Unik Riva, masih Akuk sama Goldian dulu tuh. Oh iya. Dia Tapi eksis dia kan di nggak situ. debat. Dia nggak Itu debat. dia nggak hanya- debat. Bang Cuma mana Hanya Bang? jadi netizen aja kan. Lagi Penonton makan kali ya. Tapi Satsugi, Afifa itu core penting di dalam komunitas kekristenannya. Penting dia itu. Karena setiap ada program apa di agamanya itu dia ikut. Bahkan Afifa tuh salah satu apa ya, kalau di dalam Kristen tuh salah satu yang mahir berbahasa roh. Oh, anak buahnya Luka Gitu. berarti. Makanya dia tuh diincar banget sama kresen tuh gitu. Wah, ajar lah apalah, dibilang apalah gitu-gitulah. Karena buat mereka yang ini ya, yang radikal ke Afifa tuh lebih baik celaka daripada dia Islam. Kayak gitu. Nah, yang aku takutkan kalau misalnya Ica begitu juga, dianya begitu, kasihan sih, cuma ya namanya kebenaran ya. Ini otot-otot udah kepanasan nih. Ya, kalian salah sendiri sih. Kalian nggak belajar dari cerita-cerita mualaf, dari cerita-cerita orang-orang kekristenannya sendiri gitu, yang ketika ditanya mengenai keimanan, pengajar-pengajar kalian itu marah-marah, malah dihakimi gitu, kabur semua. Contoh Iya. tuh, yang siapa mualaf yang baru banget tuh, Ako itu kan, Aku. kan gitu tuh ngomongnya. Saya tiap nanya ke Kristen, saya dihakimi, saya disuruh bilang pindah Islam aja gitu. Saya diturunin kayak gitu. Tak beda banget sama Islam. Misal kalau ditanya ngejelasin santai, baik Ya, kayak gitu-gitu. Indri kan gitu juga tuh. Masuk ke roomnya Kristen kan, di tempatnya bom kalau nggak salah itu. Nanya-nanya soal Kristen dia kan. Wah, dihujat habis.
Udah kamu jadi mualaf aja. Jadi mualaf beneran dihujat lagi, Mbak Indri. Jadi mualaf Itulah, beneran gitu. malah dihujat lagi. Itu masuk roomnya Bomon tuh dihujat habis dia. Nggak belajar mereka itu gitu loh. Iya. Seharusnya mereka ini Sampai harus ada- belajar loh. Kenapa ini cewek-cewek Kristen itu kok lebih suka dengan debater Muslim daripada debater Kristen itu sendiri gitu loh. Ini harus jadi pemikiran mereka. Harus dirubah cara menyampaikan itu. Ya, saya yakin kok ya sebandel-bandelnya gitu. Saya mau ngomong sedungu-dungunya nggak tega saya. Sebandel-bandelnya orang Kristen, hati nuraninya itu masih ada. Ketika melihat hujatan-hujatan begitu ya, asal di dalam hatinya jangan ada kebencian Islam, dia akan mikir kok, ini kok isinya hujatan aja sih. Islam tidak, Islam tuh menyampaikan apa adanya gitu loh. Nggak pernah melintir, nggak pernah asal ngomong gitu kan, nggak pernah fitnah. Yesus begini tanpa dasar gitu, nggak pernah kita melakukan itu. Kita tuh menyampaikan ini loh tertulis begini, silakan kita cek, ayo kita diskusikan. Kalau mereka kan enggak, Nabi Muhammad pedofil, mana datanya? Nggak bisa nunjukin, cari sendiri di Google banyak. Nah, ini kan orang yang masih pakai otak warasnya ini pasti akan bertanya-tanya, kok begini sih cara debatnya, kan pasti begitu Bang Kores. Iya, bahkan bukan itu aja Satsugi. Aku tuh yakin semacam Herdi Kiamat kayak gitu-gitu itu, ketika dia mengfitnah Islam, menghujat Islam, itu dalam hati nuraninya pasti berkata, itu sebenarnya nggak begitu kok tulisannya. Iya. Aku yakin banget gitu, nurani itu pasti ada, nurani itu gitu tuh. Dan alhamdulillah kan bukti-bukti orang yang asalnya penghujat Islam terketuk itu kan banyak banget. Satu contoh. Itu Om Benediktus, iya nggak? lawan debater saya, lawan debat Itu saya dah. itu. Penghujat Islam itu Benediktus. Siapa lagi? Mu'alaf Prin. Siapa lagi ya? Bang Junet, itu tetangganya Ustadz Juma sekarang tuh. Di Makassar dia sekarang tuh. Dari NTT itu, kabur ke Makassar tuh. Karena mau dibunuh sama orang tuanya itu. Itu penghujat Islam kelas berat. Waktu di WA dulu sampai saya tunjukkan chattingan dia di Facebook, nangis di Valen Satsugi. Valen. Itu penghujat Islam itu. Valen. Sekarang untuk yang belum tahu Valen, sekarang namanya Akhi Umar Al-Faridski. Itu Valen. dulunya Kristen. Valen itu sampai kata-katain dia homo loh. Iya. Waduh. Waktu masih debat di WA kan lawan beratnya saya. Iya betul. Abang Betul. Juma, Abang Kores, Abang Yonandar, Abang Alif, Bang Sugi, ini kan sudah jam 12. Saya kan pagi harus bangun saat teduh ya. Kalau di kita tuh namanya saat teduh, doa ya. Nah, takut nanti kebablasan sayanya kamsyong ntar. Saya Iya, kembali di dulu ya. Soalnya mau ini lagi, itu lagi, nanti urus anak sekolah lagi, segala macam, mau urus rumah lagi, nanti banyak kerjaan yang mau dikerjain. Anaknya kelas berapa Mbak? Masih SD sih. Oh masih. Nah saya ini dulu ya, turun dulu ya. Ini Cak, pesan satu Cak, pesan satu ini untuk besok, besok besok lu iya, siapin jam 9 mental. Bukan. Siapa? Besok lu siapin mental, karena akan banyak orang-orang Kristen yang bertanya bahkan sampai menghakimi, kenapa lu di sini lama banget. Betul. Nggak ada masalah. Iya. Ngaco. Ya siap ya, semangat ya, yang kuat. Ya. Yang penting itu minta tolong dong. Itu kalau misalkan bikin YouTube nama saya tuh jangan terlalu jelek-jelek banget. Gila tuh keluarga enggak. saya nonton kan gak enak gitu. Saya Itu kasih yang saya kasih tahu gitu sama misionaris, teman-teman sama kayak yang saya lain. kasih misionaris cantik gitu ya. Misionaris cantik gitu. Ya. Nggak perlu cantik-cantik, nggak perlu Nggak segala apa-apa, nggak macam. apa-apa. Maksudnya, Itu seru mualaf cantik vs misionaris cantik. nggak boleh, Kan nggak keren boleh, tuh. nggak boleh. Itu namanya fitnah, nggak boleh. Kita memfitnah orang itu dosa. Orang, loh. kok Apalagi fitnah kita sudah gimana? mengenal Orang Mbak agama. Ica cantik betulan, saya ini masih normal. Masa Iya. nggak boleh saya bilang cantik? Boleh, nggak boleh, nggak cantik itu. Wanita. Lanjut. Oke. Tuh, Ina Ya, udah manggilin tuh.
Makanya aku ini dulu ya, undur diri dulu ya, apa maksudnya? Oke, Turun dulu ya. Mbak. Thank you banget ya Bang Nanda Iya, ya. dadah Ica. Minta Sering-sering tolong silaturahmi kita ya. Kalau misalkan apa YouTube-nya jangan macem-macem deh, jangan ngaco-ngaco. Iya, aman. Kasihan orang, kasihan keluarga saya yang ini. Ya, malah ya, aman, terjaga kok. Itu Oke, ngomongnya terima bukan kasih. ke kami, itu ngomongnya ke seger-seger. Sis. Oh enggak, ada itu banyak itu YouTube yang ngaco tuh, sampai adik saya ngelihat, Kak, kok begini, ya udah ampuni aja mereka, Kak, udah ikhlasin aja. Coba kita lihat itu Islam Ya atau saya Kristen udah ya. paham, ya udah. Hmm. Dari Muslim Oh gitu. Baca. Ya wes, sip. ada Coba YouTube. Iya, banyak itu. dapat itu. Bagus kok. Ada banyak. Makanya minta tolong lah gitu. Soalnya kan namanya kita kan Lah, Mbak keluarga. Ica ini kan nggak pernah debat sama Muslim, ngapain dijelekin? Nggak Saya tahu, nggak setuju makanya itu. bingung gue. Iya. Nggak setuju saya. Ya udah turun nanti Orang lama-lama dia nggak saya debat kok. turun nih. Dia Ya, makanya hanya kita menyediakan udah ngerti formal kok. saja Ini kok. pesan lu kita sampaikan ini sekarang. Iya, Lu iya. Ini aja urus. Semangat, urus. Mbak Ica, Ya, semangat, untuk semangat, para Oke. para konten Ya, kreator Muslim ya, janganlah kalau dia baik, janganlah bikin yang aneh-aneh. Tulis apa adanya. Misalnya Mbak Ica cantik, nah gitu, nggak apa-apa itu. Ya lanjut. Nggak perlu lebay gitu juga, Pak. Ngaco. Belum turun Oh, dia. nggak boleh. Ya bener, nggak salah kan kalau kita buat caption misionaris cantik gitu, kan nggak bohong, itu benar kan? Emang cantik kok. Kan mungkin supaya makin kuat dia untuk belajar Islam. Sama Iya, sekali. iya. Kasih nanti. Oh ya udah gantian ya, kita tutup statement ya, Bang ya, Bang Juma ya. Iya, iya. Pada intinya kalau dari saya bahwa untuk mendapatkan hidayah itu bukan hanya belajar Al-Quran, tapi kudu wajib belajar Bible, mendalami Bible dengan akal, bukan doktrin dan dogma. Insya Allah hidayah itu akan datang. Amin. Itu aja amin. sih dari saya. Pelajari Bible dengan Salif. akal sehat. Oke, silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton channel dari Fans Apologet. Jadi buat teman-teman dukung terus channel kami ya dengan cara like dan subscribe biar kami lebih semangat lagi menayangkan video-video debat lintas agama. Oke, dan kita akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.